Halo guys, kembali lagi di channel Teskarta. Dan kali ini barang yang akan kita unboxing dan review kali ini adalah salah satu produk Bandai SI figure terbaru ya, di lini Marvel Avenger-nya. Yang sebenarnya filmnya udah lama banget sih, tapi Bandai cukup masih rajin ya ngerilis updatean atau varian yang selalu aja keluar gitu ya. Salah satunya ini kan, ini adalah Iron Man Mark 85 edisi I Am Iron Man Edition. Ya kan kalian tahu ya kalau Mark 85 tuh udah keluar dua paket ya sebelumnya, yang reguler sama yang satu lagi edisi yang Battle Effect ya, Battle Damage, enggak Battle Effect sih, yang boxnya warna biru. Dan kali ini mereka ngerilis lagi nih Mark 85, tapi kalau dilihat dari sini ya kelihatannya kayaknya armornya nih lebih bener-bener dibuat battle damage ya. Jadi bukannya cuma battle effect aja kayak dikotor-kotorin, tapi bener-bener dirusak. Dan di sini kita unboxing aja, kita unboxing. Ini dia kotaknya kayak gini, warna merah. Ini secara ukuran emang kayak SAF biasa ya, tapi kalau diangkatnya cukup berat. Terus ini bagian depannya ada gambarnya Iron Man-nya Tony Stark ya. Di sini karena ini dia ngambil spesifik ya, khusus pas scene-nya dia ngejentikin jari di scene terakhirnya di Endgame ya. Di sini ada logo Infinity Saga. Jadi kayaknya ini baru-baru yang kali rilisan sekarang nih ada Infinity Saganya. Dulu yang sebelum-sebelumnya kan cuma judul filmnya aja. Terus di samping sini ada Tony Stark-nya. Di sini ada full armor Iron Man-nya. Dan di sini ada foto-foto beberapa fitur-fitur yang bisa kalian dapatkan ya. Ada batu juga nih, batu base-nya. Oke, sekarang kita buka aja. Kita buka. Berat ya. Nah, di sini kalian dapat dua blister ya. Di sini kalian dapat dua blister. Yang pertama, nih kanan ini adalah ya tadi nih Iron Man-nya yang langsung udah pakai kepala Tony Stark. Jadi kepala Iron Man ini sekarang kepisah, bukan kepala Tony Stark yang dipisah. Terus dapat dua senjata tambahan lagi nih, yang di paketan sebelumnya juga nggak ada ya. Jadi agak licik di Bandai, semua paketan senjatanya dipisah-pisah ya. Termasuk di sini ini senjata yang baru lagi. Terus di sini kalian cuma dapat beberapa tangan. Jadi kan biasanya kalau Iron Man nih dapat tangan banyak banget, tapi di sini cuma dapat 3 tambahan tangan ya. Menarik, nanti kita lihat pas review ya. Dan satu lagi di blister belakangnya ini kalian dapat base batu ya, yang cukup berat. Jadi di paketan ini yang bikin agak berat ternyata si base-nya ini, sedangkan Iron Man-nya paketannya cuma sedikit. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke reviewnya. Oke guys, sekarang kita masuk ke reviewnya Iron Man Mark 85 ya, edisi I Am Iron Man. Jadi ini nih paketan yang akan kalian dapatkan ketika udah di unboxing ya. Di sini kalian akan dapat si Iron Man-nya, si Tony Stark-nya, langsung kepalanya. Dan tangan yang akan kalian dapatkan langsung tangan kebuka nih ya. Jadi bukan tangan genggam atau yang lainnya. Terus untuk varian tangannya, tambahannya kalian cuma dapat 3 ya. Di tangan kirinya kalian cuma dapat 1 tangan nih. Cuma dapat tangan ngepal ya. Dan di tangan kanannya kalian dapat 2 tangan lagi yang udah kepasang sama Infinity Gauntlet ya. Ini posenya yang lagi ngejentikin jari. Dan yang satu lagi posenya sama sih sama yang di tangan nih, sama yang udah kepasang, tangannya kebuka. Tapi bedanya di sini ada efek listriknya gitu ya. Dan ini karet, bahannya karet ya bawahnya. Nggak terlalu lentur tapi agak sedikit keras juga. Terus di sini kalian dapat 2 senjata tambahan. Jadi nggak cuma bagian ujung tangannya aja, kalian dapat 2 senjata tambahan lagi yang nggak ada di paket Mark 85 sebelumnya. Yang untuk kanan dan kiri ya, tapi nggak ada efek tambahan apa-apa ya. Jadi gini aja nih 2. Terus satu lagi di Iron Man kalian dapat kepala helmnya ya.
Ya tentu aja nggak mentang-mentang karena kepala yang kalian dapat dari box langsung kepala Tony Stark, jadi kalian nggak dapat kepala Max-nya, tapi sini kalian juga dapat yang mana di sini helmnya udah ada ininya ya, battle effect-nya ya, jadi nggak mulus sama kayak badannya. Kelihatan nih kayak karatan-karatan gitu nih. Terus satu paket yang terakhirnya yang tadi ada di blister belakang adalah ini. Ini base-nya. Base-nya ini kebagi 3 bagian. Kita pasang aja ya. Ini kita pasang. Jadi cuma bagian kanan kiri aja, tinggal diikutin lubangnya kayak gini. Base-nya cukup berat sih, jadi dia nggak bukan kayak plastik kering gitu yang ringan. Ini cukup punya bobot sendiri. Dan detailnya bagus sih. Yang bikin bagus adalah ini bukan paketan yang udah pernah ada gitu. Jadi biasanya kan kalau si Bandai kan udah pernah ngeluarin efek rock gitu kan, batu atau bass segala macam. Jadi ini bener-bener bass yang baru gitu loh. Jadi ini salah satu nilai jualnya kalau kalian suka sama bassnya. Terus sekarang kita akan coba Iron Man-nya ya. Artikulasi dari Iron Man-nya. Pertama kita coba dulu dari pahanya seperti biasa. Nih kayak Iron Man lainnya bisa diturun ke bawah, terus dinaikin gini untuk bikin 90 derajat. Untuk lututnya karena double joint sejauh ini. Terus untuk telapaknya ini telapaknya nih diecast ya. Jadi untuk di Mark 85 hanya di bagian sepatu bagian bawahnya nih yang masih besi. Ini cukup seret ya. Bisa kanan kiri seperti biasa, ke atas ke bawah, tapi karena agak seret jadi ya kita nggak akan coba jauh-jauh banget. Terus telapak kakinya juga bisa ditekuk. It's okay. Itu untuk kakinya. Terus untuk bagian pinggangnya ini dia dibagi kayak beberapa layer gitu ya, 1, 2, 3 layer. Sama kayak Mark 85 yang udah pernah rilis. Ini ke belakang, ini ke depan, ke kanan kirinya nggak bisa ya. Terus di bagian dadanya bisa berputar. Dan sebelum masuk ke yang lain kita coba lihat detailnya dulu ya. Jadi ini yang bikin beda di paketan kali ini, dia nggak cuma bikin battle effect, tapi benar-benar bikin battle damage ya. Jadi moldingnya sebetulnya sama aja kayak Mark 85 yang udah pernah keluar, tapi ditambah efek rusak beneran nih di bagiannya. Di bagian dadanya nih bener-bener rusak ya. Ini ada lubang-lubangnya. Di sini ada bekas goresan. Bagus. Tapi di sini si bagian warna birunya nih nggak terlalu terang ya. Karena mungkin dia kan udah sekarat. Jadi disesuaikan gitu. Ini juga warna merahnya mute banget gitu, nggak kayak Iron Man biasanya yang vibrant banget, bahkan glossy. Kalau ini nih doff ya warnanya, doff banget. Terus untuk artikulasi selanjutnya di bagian bahu dia punya butterfly joint, tapi cukup sampai sini aja, belakang sampai sini bisa 360 derajat. Terus di bicepnya nggak bisa 360 derajat, itu cuma mentok gini. Dan di bagian lengannya double joint tentu aja. Udah cukup dalam ya, segini. Terus di bagian telapak tangannya, karena ini jointnya modelnya kayak batang gitu aja, jadi dia nggak punya artikulasi di bagian sininya. Jadi tangannya cuma bisa muter aja dan ke atas ke bawah dikit aja nih. Terus lanjut yang terakhir di bagian leher dan kepalanya. Dia bisa nunduk gini, kanan kiri belakang cukup jauh. Terus di bagian kepalanya lagi bisa bergerak lagi, nggak cuma lehernya. Jadi aman ya. Iron Man ini sama kayak Iron Man sebelumnya, artikulasinya nggak ngecewain lah. Kalian pasti bisa bikin landing pose pakai Iron Man yang ini juga. Oke, sekarang kita akan cobain aksesorisnya si Iron Man Mark 85. Oke guys, sekarang kita akan nyobain aksesorisnya dari Iron Man Mark 85 ya. Dan kita kan langsung akan nyobain aksesoris yang bikin
Iron Man ini berbeda dibanding Iron Man sebelumnya. Jadi di tangan kanannya ya, ini yang paling beda ya, karena di sini dia pakai Infinity Gauntlet. Kita akan ganti gampang banget ya, karena bagian sendiri cuma kayak tiang gini aja, tiang ball joint, nggak ada gerakannya. Kita akan ganti nih untuk tangannya yang pose ngejentik ya. Jadi karena action figure kali ini edisinya spesifik ya, ini mungkin untuk menghormati mendiang Tony Stark ya, Iron Man yang udah mengorbankan diri menggunakan Infinity Gauntlet dan menyelamatkan alam semesta. Jadi akhirnya keluar ya SAF ini dia posenya, tangan jentikannya. Dan satu lagi tangannya adalah yang ada efeknya. Jadi ini posenya sama aja sama tangan yang kalian dapetin pas dari boxnya, tapi bedanya ini ada efeknya ya. Jadi ini kalian bisa bikin kayak scene tangan Infinity Gauntletnya baru diangkat, terus keluar efek-efek listrik kayak gini kan, bikin dramatis. Terus tadi terakhir ada pose jentikan jarinya. Dan untuk tangan sebelah kirinya nih, karena ini tangannya cuma tangan Iron Man, jadi gitu aja ya. Dan dapetnya cuma tangan kepala aja, cuma dapat satu. Terus aksesoris selanjutnya kita akan cobain kepalanya. Ini dia. Ini adalah kepala Iron Man-nya, kepala mesh-nya. Cara gantinya cukup gampang ya di saat ini. Nah, ini tinggal ditarik aja, langsung copot. Jadi di bagian dari torsonya nih ada tiang ball joint ke atas. Dan di kepala armornya ini langsung sama lehernya ya. Jadi tinggal dipasang aja tuh, gampang banget, bener-bener enaknya, snap fit, nggak ngelawan sama sekali. Untuk artikulasinya sama aja, karena model kepalanya kan sama nih, ada lehernya kayak gini, terus bagian helmnya juga bisa gerak bebas. Jadi cuma beda model aja ya. Dan lalu aksesoris selanjutnya adalah nih di bagian tangannya juga adalah senjata tambahannya. Dan ini caranya, kalian harus nyopotin tangannya Iron Man kedua-duanya. Gini caranya, tarik. Nah, cukup gampang ya. Kayaknya emang si Iron Man yang kali ini memang untuk didesain cukup mudah dibongkar pasang. Jadi seingat saya kalau Iron Man yang versi awal yang reguler yang 85, kalian akan sangat kesulitan untuk nyopotin tangannya. Bahkan mungkin susah banget ya, karena dibikin syarat kan. Kalau ini gampang. Dan sekarang kita pasang senjatanya ya. Jangan salah, karena modelnya mirip banget. Jadi di bagian dalamnya ini ada tulisan L dan R untuk nunjukin mana kanan mana kiri. Dan dari bentuknya juga kelihatan sih ya, ada colokannya beda. Terus kita coba pasang aja. Oh, ini bagian tangan kiri. Tinggal dimasukin aja nih. Nah, begitupun sebelah sininya, ditarik aja pelan-pelan. Nah, biarpun gampang tapi agak tricky ya. Maksudnya kalian harus bener-bener megang di tangannya, jangan sampai nariknya sembarangan, karena ya gimana pun kan ini plastik ya. Jangan sampai malah sendinya yang kalah, kan bisa patah, karena berpotensi patah juga menurut saya. Nah gitu ya, kayak gini. Tapi yang bikin kurang enaknya, karena ini modelnya colokan ke tangannya ya, tangan tambahannya senjatanya, ini kelihatan ya, tiangnya ini kelihatan untuk ke bawah. Jadi nggak bisa lagi nih dimentokin sampai ketutup, tapi kalian malah kelihatan tiangnya, jadi agak aneh gitu. Tapi kalau kalian mosein-nya kayak gini, itu nggak masalah, sendinya nggak kelihatan sama sekali. Terus aksesoris terakhirnya ini yang bikin berat box adalah batunya, base batunya nih. Dan di base batu ini, yang udah saya bilang dari tadi kan, saya bilang terus menerus kalau
Mark 85 ini memang dibuat untuk menghormati kematian Tony Stark. Jadi di bagian scene di batu inilah yang jadi salah satu yang ikonik ya. Dia mengorbankan diri memakai Infinity Gauntlet. Jadi nanti kan akan begini tentunya, tapi tangan yang Infinity Gauntlet ya, dan kepala Tony Stark. Jadi gitu. Sekarang kan kita akan coba bandingkan si 85 ini sama 85 lainnya. Sekarang kita akan bandingin ya si Mark 85 edisi I Am Iron Man sama Mark 85 yang udah pernah rilis sebelumnya. Terutama nih SAF juga ya. Jadi ini di sebelahnya adalah Mark 85 yang reguler ya, yang pertama kali rilis. Bisa kelihatan banget ya kalau yang di versi awalnya nih armornya nih kinclong banget ya nih. Armornya glossy. Walaupun di beberapa bagian goldnya nih juga tetap doff ya. Gila, glossy banget sampai bagian belakang ya. Sedangkan di edisi yang sekarang nih, yang I Am Iron Man, seperti yang udah dilihat tadi, full doff, bener-bener doff ya. Dan gak cuma di catnya aja, bisa kelihatan juga kan kalau misalnya yang di versi ini nih, si armornya bener-bener dirusak ya sama Bandai. Bukan dirusak sama Bandai, tapi memang karena desainnya armornya rusak. Jadi kelihatan ya di bagian armor tengahnya nih, yang sini mah mulus banget, yang di sini ini udah dibikin hancur ya, kelihatan mesin-mesinnya. Di bagian shouldernya juga, di bagian shoulder sini juga. Terus untuk di bagian belakang sih nggak banyak beda ya. Ini kayaknya Bandai nggak mau buat bagian belakangnya terlalu rusak ya. Agak males mungkin. Jadi yang paling kelihatan itu bagian depannya aja. Beda banget ya warnanya. Yang satu bener-bener terang, yang satu bener-bener mute banget, di-muted banget. Terus nggak cuma ini aja, ada satu lagi yang edisi nih, Final Battle Edition ya, di Endgame. Cuma dia nih sebetulnya sama kayak yang versi regulernya, tapi catnya dibikin mirip sama yang I Am Iron Man gitu kan. Warnanya juga doff, terus dibikin mute gitu, warnanya nggak terlalu ngejreng, tapi nggak dibikin battle damage ya. Armornya nggak dibikin hancur, cuma battle effect aja, jadi dibikin kayak kotor-kotor doang. Bedanya ya di set ini kalian dapat tambahan senjata-senjata yang nggak ada di sini ya, karena ini memang nggak dapat tambahan senjata apapun ya, benar-benar tangan dan efek-efek doang. Sedangkan di versi terbaru kan dapat 2 senjata tambahan tadi, dan di versi yang paling lengkap sih ini sih sebetulnya, dapat backpacknya, dapat shieldnya, dan lain-lain. Oke, jadi gitu perbedaan dari 3 Iron Man Mark 85. Sekarang kita akan masuk ke kesimpulannya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Jadi kalau menurut saya ya, set ini adalah salah satu set yang bisa dibilang cukup worth it buat kalian yang memang fans banget sama Tony Stark, khususnya Iron Man, dan ingin punya memorabilia pose scene paling ikoniknya Iron Man di saga terakhirnya dia, dan di kemunculan terakhirnya dia di Avengers ya, ketika menjentikkan jari terus di base-nya di batu gitu kan, dan tangannya lagi pakai Infinity Gauntlet kayak gini kan. Ini efeknya. Tapi menurut saya ini si set ini adalah mix sih rasanya. Kenapa? Karena memang molding yang dipakai di Iron Man kali ini sama kayak Iron Man 85 sebelumnya. Bedanya akhirnya Bandai bikin perbedaan di badannya, benar-benar dibikin battle damage-nya dibikin rusak nih, kayak di bagian dadanya, di beberapa bagian lainnya. Walaupun nggak begitu banyak ya, nggak serusak di film gitu ya. Bahkan bagian belakangnya cuma dicat kotor aja ya, nggak dihancurin gitu kayak bagian depannya. Especially di bagian torso dan bahunya sih. Di bagian lain soalnya nggak terlalu kelihatan dibikin hancur ya, cuma bikin dekil aja. Terus dan yang bikin
agak mixnya adalah karena aksesorisnya dikit banget kan. Biasanya kan Iron Man dapat tangan bisa 3 pasang, bisa 4 pasang, dan efek-efek blaster, efek roket, dan lain-lain gitu kan. Tapi kali ini kalian cuma dapat senjata tambahan, dan yang ini base besar ini yang brand new ini, saya baru kali ini lihat base bikinan Bandai-nya di set ini. Jadi di sebelum-sebelumnya nggak pernah ada. Ya, jadi ginilah cara kalian masang majang nanti nih kalau kalian emang pengen bikin scene di Avengers Endgame. Oke? Jadi gitu aja menurut saya. Gimana menurut kalian? Tulis aja komen di bawah. Kalau kalian suka dengan figur dan review kali ini, klik like aja di bawah. Terus juga jangan lupa share ke teman-teman kalian kolektor Iron Man khususnya. Dan jangan lupa subscribe channel Toskarta untuk lihat updatean action figure yang rilis di Indonesia. Oke? Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye.